Nasibe tuku trotol umur 1 bulan jaminan jantan ternyata zong. Jebule calon purel, sabar piye ngitung ngene iki. Oke teman-teman, saya juga pernah mengalaminya. Sebelum saya lanjut membahas video ini tentang supaya bagaimana memilih burung yang pas dan bagaimana menghindari kerugian jika keliru. Oke, sebelum saya lanjut, untuk teman-teman yang baru gabung di channel ini, mengikuti grup Telegram untuk konsultasi dan lain sebagainya, cek di deskripsi ada linknya, dan untuk update stok di deskripsi juga ada, dan nomor WA juga di deskripsi juga ada. Oke, langsung saja. Jadi teman-teman, video saya memang akhir-akhir ini mengacu pada mungkin agak sedikit iklan dan ataulah tentang pengalaman kayak gitu. Tetapi saya persilahkan untuk teman-teman untuk menambah jika ada kekurangan. Oke, langsung saja. Seperti ini pernah saya alami. Jadi dimana ketika saya ngambil burung ke peternak waktu itu, ternyata pada awalnya jaminan setelah kita verifikasi, maksudnya diverifikasi itu ringnya bener, burungnya tetap bener, ternyata si peternaknya anakannya udah nggak ada, jadi kita disuruh nunggu. Seperti itu juga ada kasusnya. Dan ada lagi setelah kita ambil udah dewasa, anakannya gembung karena di story kesini ya udah silangan. Setelah kita komplain ternyata juga nggak ada respon, makanya kita ngambilnya ke tempat orang terpercaya, yaitu indukannya dulu dari sini, rata-rata kita ambil lagi kayak gitu. Nah, yang pertama teman-teman, itulah beberapa pengalaman dan masih banyak lagi lainnya. Yang pertama teman-teman, kalau mau ambil seperti ini ya di tempat penangkar terpercaya kayak gitu. Misalkan teman-teman ngambilnya di sana, temennya pernah ngambil enak, ya udah ambil aja di situ. Yang pertama itu. Karena apa? Kalau istilahnya cuma asal kenal dan kita ada masalah, biasanya ya seperti tadi. Jadi walaupun saya udah baku lama ya pernah juga ngalami kayak gitu. Seperti beberapa bulan yang lalu juga pernah saya alami, ternyata burungnya gembung. Saya cari peternaknya, ternyata ya kurang respon lah kayak gitu. Akhirnya ya saya tanggung sendiri seperti itu. Yang pertama itu cari informasi yang udah kenal. Yang selanjutnya ya walaupun nggak kenal, asalkan kita punya pengalaman, itu sebetulnya nggak jadi masalah. Jadi dimana kita tahu murai batu indukannya gembung apa enggak kalau boleh dilihat. Tapi sayang sebagian peternak kadang-kadang itu indukannya nggak boleh dilihat, itu yang susah. Tapi asalkan orangnya terpercaya ya oke lah kayak gitu. Terus selanjutnya kita memilih jantan dan betinanya itu detail, asalkan kita bisa. Jadi walaupun saya berdagang ya, jadi masing-masing murai batu itu karakternya, warnanya juga sama. Ini mau saya buka nggak bisa karena ini banyak komentar ya. Karena ini ada wifi, cuman kalau pagi nggak nyala teman-teman, kayak gitu ya. Cukup bercerita saja. Yang penting kita tahu jantan dan betinanya kayak gitu. Dimana saya juga pernah di sini punya pengalaman juga, walaupun saya kira jantan tapi jadinya betina udah ada. Karena apa? Ada tuh yang namanya betina hitam, yang itu sulit, agak sulit. Tetapi ada triknya, asalkan ada, misalkan ini satu sarang tuh 4 ekor atau 3 ekor. Kita pilih kriteria jantan yang dimana burung tersebut kalau suara ngok itu kenceng kalau masih kecil ya. Kalau udah agak gedean, warnanya yang lebih tajam. Warnanya yang lebih tajam, ekornya yang lebih lancur, itulah kemungkinan besar jantan kayak gitu teman-teman. Tetapi trik ini kalau tidak satu sarang itu tidak bisa digunakan. Karena apa? Betina untuk betina trotol turunan betina hitam itu anakannya itu kalau trotolnya seperti jantan juga. Jadi kalau dibandingkan dengan dijadikan satu dengan indukan lain yang warnanya puyih atau warna kelawu, itu nanti akan, walaupun betina akan terlihat jantan. Nah itu susahnya. Jadi
triknya yaitu tadi, teman-teman, saya pilih yang yang satu sarang kelihatan jelas kayak gitu. Nah, kalau satu sarang kelihatan jelas itu banyak jantannya, seperti itu tadi teman-teman. Dan mungkin di sini teman-teman kalau sudah seperti ini ya merasa bingung kayak gitu ya. Jadi saya juga pernah mengalaminya, beberapa kali juga saya tanggung untuk menggantikan pada pembeli yang sudah ngerawat lama. Jadi bahkan waktu yang terakhir itu yang saya ceritakan tadi teman-teman, itu waktu itu udah tahu lama sih, udah tahu lama dia ternak. Dan saya main ke rumahnya, saya lihat jantannya, oh kayaknya ini seri F, agak gembung tapi nggak gembung, burungnya bagus bejantannya. Tapi saya prediksi kalau betinanya Medan, jadinya pasti udah 100% nggak gembung dan anakannya bagus. Jadi F3 kayak gitu. Nah, setelah itu teman-teman trotolannya saya ambil, tetapi saya lihat karena penangkarnya ternaknya itu di dalam kamar ya teman-teman ya. Ini sebetulnya udah tahu kalau dia itu mungkin palangka, cuman karena ya dipaksakan kayak gitu teman-teman. Betinanya ternyata juga palangka. Loh, betinanya kayak palangka di kandang. Dia meyakinkan saya ndak kayak gitu dan ada jaminan juga kayak gitu. Nah, setelah saya jual kepada orang Jakarta, ternyata setelah 9 bulan dirawat di sana itu di mastery full, digantang itu bagus ya isiannya. Tapi dia gembung, akhirnya nggak boleh bawa lomba. Nah, dia telepon pada saya teman-teman. Dia telepon pada saya, Om Sis, ini burung saya nggak boleh buat lomba. Kenapa Pak? Gembung katanya. Nah itu, saya udah punya perasaan nggak enak. Coba ringnya apa kayak gitu. Nah, ringnya apa saya tanya dan saya minta videonya. Ternyata benar. Setelah di video ternyata itu gembung. Ya udah Pak, akhirnya saya bilang ya udah Pak, balikin aja kayak gitu. Nah, dengan susah payah saya cari peternaknya. Setelah ketemunya juga nggak sengaja. Besoknya lusa ada orang setor burung trotol ringnya dengan ring yang sama. Saya tanyakan dari mana ini peternaknya, dari sana. Wah, udah. Wow, berarti ini dulu ketemu. Berarti jantannya seri F, untuk betinanya tetap palangka ya, kembali lagi ke gembung kayak gitu. Nah, setelah itu saya juga komplain. Dia responnya sih yang respon, tapi ya jawabannya wong yang lain aja nggak ada yang kembalikan kayak gitu, berarti nggak gembung. Ya mungkin ada beberapa faktor teman-teman nggak kembalikan, mungkin mati, ataukah udah kejual, ataukah udah ke tangan ketiga dikembalikan orangnya nggak mau, atau nggak tahu peternaknya, seperti itu. Jadi banyak sekali kasus. Akhirnya saya bilang beberapa hari nanti dikirim ke sini, sampean cek ini burung sampean apa bukan, saya bilang gitu. Nah, setelah itu burung dikirim ke sini, tapi sebelum dikirim saya sama orang Jakarta itu teman-teman, mungkin agak sedikit cerita ya. Ini ya nggak enak juga. Saya bilang, Mas ini gimana enaknya? Saya gantikan harga trotol terus ganti opah pakan atau gimana? Saya nurut kalau saya bilang kayak gitu, karena ini juga kesalahan saya ya, kesalahan dimana saya kurang teliti nyaringnya trotolan kayak gitu, dan peternaknya juga di sana nggak mau tahu kayaknya. Saya udah feeling nggak enak. Nah, setelah itu akhirnya orangnya jangan Mas Wisnu, saya tolong dicarikan burung yang usia segini yang kelihatan ada isiannya, paling enggak kenari atau labet lah kayak gitu, atau cililin untuk gantinya. Ya oke lah, oke kayak gitu. Nah kebetulan waktu itu di sini ada 5 ekor masuk kayak gitu. Setelah itu saya tinjau, saya video, oke masuk. Akhirnya saya gantikan itu, saya gantikan burungnya itu teman-teman. Nah akhirnya ya sama-sama, yang penting di sana langganan udah nggak merasa rugi, oke lah. Dari Jakarta udah beres. Nah tinggal di sini. Nah sini yang nggak beresnya. Sebetulnya sih kalau saya sendiri ya rugi nggak banyak teman-teman, nggak banyak. Cuman ya namanya jaminan ya, kalau saya sendiri saya usahakan semaksimal mungkin. Tinggal nanti saya komplain kepada peternaknya. Nah sampai beberapa minggu peternaknya nggak datang ternyata. Ya itu tadi teman-teman, itu baru sekitar mungkin 5 bulan yang lalu saya ngalami hal seperti itu.
Nah, akhirnya ada ring masuk seperti itu, ring itu enggak saya terima sama sekali. Dan ada lagi juga orang baru yang dulu waktu teman-teman tahu ini musim COVID ya, akhir-akhir ini burung sepi, bisnis semua sepi. Teman saya bisnis kambing, bisnis sapi, bisnis sepeda motor itu semuanya sambat. Jadi ketika kita ketemu itu apa yang jalan ya ternyata semuanya sepi kayak gitu teman-teman. Nah, untuk burung dulu waktu rame itu orang-orang itu pada yang bagus dijual keluar, yang jelek dijual ke sini kayak gitu. Nah, kalau dulu itu ya saya bilang nggak apa-apa kayak gitu ya. Tapi saya tahu mana yang baik-baik. Jadi yang baik-baik itu dalam arti semua dibawa ke sini. Jelek bagus kan harga itu tergantung kualitasnya. Jadi saya hargain kayak gitu. Nah, ada juga peternak yang dulu store sini murah-murah, terus setelah eh, burungnya banyak yang prestasi, saya beli mahal-mahal kayak gitu. Sampai sekarang ya ada beberapa yang saya keluarkan dengan harga mahal karena apa? Burungnya bagus-bagus kayak gitu. Tapi kalau misalkan baru nyetor ya kita mau terima mahal ya nggak bisa ya kalau hanya menurut cerita-ceritanya kayak gitu. Jadi kembali lagi setelah pengalaman itu, jadi sekarang banyak sekali yang mau jual trotolan kayak gitu, saya tolak. Karena apa? Yang pertama saya indukannya sanksi, tidak tahu sendiri itu langsung auto saya tolak. Karena apa? Ya itu tadi teman-teman kualitas ya. Terus ada lagi teman-teman yang tanya, Om Sis harga trotolan berapa? Ya ada yang murah, ada yang mahal ya, tergantung sekali kayak gitu. Untuk akhir-akhir ini di sini ring dado, ring ATM, ring among itu banyak yang prestasi ya harganya ya lumayan seperti itu teman-teman. Jadi yang belum punya nama ya semangat lagi. Tapi kembali lagi teman-teman kepada ini tadi, masalah ini tadi. Dan akhirnya beberapa kali nawari saya ring itu ada teman bakul juga yang ngerti ya saya bilang ya dulu ada masuk kenapa enggak saya terima dulu ada masuk seperti ini kayak gitu walaupun motifnya Medan dia masih gembung besar dan peternaknya enggak respon akhirnya enggak saya ambil kayak gitu. Nah ini peternak istilahnya dalam satu kota apalagi kalau peternak dalam luar daerah ya jadi betina udah orangnya sulit ya udah bar lah kayak itu. Jadi kembali lagi mungkin teman-teman bisa ngambil kesimpulan dari itu semua. Kalau saya sendiri mending nambahi orang yang udah tepat tetapi udah jelas kayak gitu. Jadi kalau udah terjadi betina seperti saya buat konten ini nggak bisa dikembalikan ya itu ya resiko ya kayak gitu teman-teman. Tetapi kembali lagi di Kicomania itu waduh anaknya nangis itu. Oke teman-teman sekian dulu videonya. Jadi yang intinya pemilihan burung trotol itu tadi kita harus tahu jantan dan betinanya. Untuk detailnya di channel ini sudah ada. Dan pastikan tempat itu tetangga atau udah orang kita kenal kayak itu. Oke sekian dulu terima kasih. Salam Kicomania dari Tulungagung.